Anda kembali di Ainus Pagi, pemirsa. Butut kisruh kasus dugaan pelecehan, organisasi Miss Universe Internasional memutuskan kontrak dengan pemegang lisensi Miss Universe Indonesia, PT Capella Swastika Karya. Perusahaan milik Poppy Capella tersebut dinilai tidak mematuhi standar dan etika yang telah disepakati. Melalui akun Instagram @MissUniverse, organisasi Miss Universe Internasional menyatakan sikap atas kisruh kasus pelecehan di salah satu franchisee-nya Miss Universe Indonesia. Kontrak dengan pemegang lisensi Miss Universe Indonesia PT Capella Swastika Karya diputus karena dinilai tidak memenuhi standar dan juga etika yang disepakati. Meski demikian, Miss Universe Internasional akan membuat pengaturan terkait keikutsertaan pemenang Miss Universe Indonesia 2023 di ajang internasional di El Salvador November mendatang. Di sisi lain, pembelian Miss Universe Malaysia 2023 yang lisensinya juga dipegang oleh PT Capella Swastika Karya ikut dibatalkan imbas dari kisruh kasus dugaan pelecehan ini. Sementara itu, sebelum memutusan kontrak, National Director dan pemilik lisensi Miss Universe Indonesia, Poppy Capella, memberikan pernyataan tertulis menyikapi polemik yang tengah bergulir. Poppy mengaku tidak terlibat dalam proses body checking yang diduga mengandung pelecehan. Ia menuding pemberitaan negatif dibuat oleh pihak yang ingin mengambil alih lisensi. Poppy juga akan menuntut balik terkait pencemaran nama baik dan juga penyebaran berita bohong. Penyidik Polda Metro Jaya akan memanggil finalis Miss Universe Indonesia 2023 dalam dugaan pelecehan di acara tersebut. Sementara Menparekraf Sandiaga Uno meminta polisi mengusut tuntas kasus tersebut. Polda Metro Jaya terus menyelidiki dugaan pelecehan dalam ajang kontes kecantikan Miss Universe Indonesia 2023. Dalam waktu dekat, penyidik Polda Metro Jaya akan memanggil korban untuk dimintai keterangan. Dalam penyelidikan kasus ini di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Hengki Haryadi menyebut akan melibatkan saksi ahli termasuk digital forensik terkait laporan dugaan pelecehan dalam acara Miss Universe 2023. Dalam waktu dekat kita akan periksa korban dulu, kemudian pelapor kita akan periksa. Apabila ini memenuhi delik ataupun perbuatan pidana, tentunya akan kita tidak lanjuti sampai menemukan siapa tersangka. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menerjunkan tim untuk menangani dugaan pelecehan seksual terhadap peserta Miss Universe Indonesia 2023. Sebab menurut Sandiaga, ajang seperti ini merupakan bagian promosi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang harus dilaksanakan dengan baik. Juga kita harus pastikan bahwa tidak ada pelecehan seksual itu tidak bisa ditolerir. Ini harus kita pastikan semua berjalan sesuai dengan. Sebelumnya, polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara dalam kasus dugaan pelecehan yang dialami oleh peserta ajang kecantikan Miss Universe Indonesia 2023. Sementara terkait korban yang mengalami trauma, Polda Metro Jaya akan bekerja sama dengan Kementerian PPA untuk melakukan pendampingan. Dari Jakarta dan Surakarta, Jawa Tengah, Ainus melaporkan. Kuasa hukum korban dugaan pelecehan Melissa Anggraini meminta penyidik Polda Metro Jaya untuk memeriksa seluruh CCTV yang disebut mati. Sementara fotografer Miss Universe Indonesia 2023 Rio Wibowo menyebut kegiatan body checking dilakukan di sebuah ruangan kecil yang ada di dalam ballroom. Nah, kami meminta juga, kami yakin juga Polda tidak akan dengan mudah itu percaya bahwa itu mati, mungkin akan dilakukan cek baik itu sistem labor forensik dan lain sebagainya untuk benar-benar memastikan, karena ini adalah kekhawatiran ya. Nah, kalau sudah dipastikan bahwa CCTV itu benar-benar sudah mati ya dan tidak ada gambar yang menyorot karena ada di berbagai sudut, mungkin nanti Mas Rio bisa sampaikan juga ya situasi di ballroom itu, sehingga kami percayakan proses hukum inilah kepada Polda, seperti itu. Oke, baik. Gimana tuh Mas Rio? Katanya Mas Rio, emang benar di fotonya tuh banyak orang dan lawan jenis gitu ya Mas ya? Jadi gini, proses body checking itu dilakukan sembrono di dalam ruangan fitting yang kecil yang cuma terbuat dari sekat-sekat gitu loh Mbak. Jadi ada orang yang lalu lalang tuh banyak dan jumlahnya itu kadang ada yang dalam satu ruangan tuh bisa sampai 10 orang. Jadi kayak macam boleh dibilang ini adalah area umum dijadikan untuk
body checking. Sedangkan body checking ini sendiri pun bisa dikatakan telanjang karena hanya menggunakan celana dalam, tidak menggunakan atasan. Dan untuk di foto-foto itu sebenarnya tidak boleh secara etika dalam body checking itu di foto-foto gitu. Nah ini kan terjadi di dalam ballroom, di sudut ruangan. Memang mungkin ada CCTV yang mati, tapi kan di dalam ruangan tersebut itu ada beberapa CCTV lain yang mungkin bisa menyorot ke arah situ gitu kalau saya bilang. Pemirsa, wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kembali muncul setelah adanya pertemuan antara pimpinan MPR dengan Presiden Joko Widodo pada Rabu lalu. Namun Ketua MPR RI Bambang Susatyo membantah amandemen tersebut untuk menunda pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan Presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI kembali membahas terkait rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut disampaikan usai pimpinan MPR RI bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta 9 Agustus lalu. Menurut Ketua MPR RI Bambang Susatyo, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan bukan untuk menunda pemilu ataupun rencana perpanjangan masa jabatan Presiden. MPR pun sepakat rencana tersebut dibahas usai pemilu dilaksanakan. Untuk sebenarnya kesepakatannya adalah kita bahas nanti setelah pemilu. Karena kalau sekarang takutnya bulan 8 dicurigai untuk perpanjang masa jabatan presiden, untuk apa lagi? Penundaan pemilu dan seterusnya. Jadi malah menurut kami kontraproduktif. Sehingga kita ambil kesimpulan, kita bahas nanti pasca pemilu. Lebih lanjut, Bamsud menjelaskan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan untuk penyempurnaan dan penyesuaikan dengan kemajuan zaman. Salah satunya adalah terkait pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus tokoh Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno all out mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Sandiaga mengaku akan melakukan kampanye hingga 1.700 titik di Indonesia dan memecahkan rekor muri. Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus tokoh Partai Persatuan Pembangunan, memastikan partainya tetap konsisten berkoalisi dengan PDIP. Sandiaga Uno juga mengaku berkomitmen untuk all out memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Sandi bahkan siap untuk melewati rekor kampanye ke 1.700 titik saat menuju kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta dan memecahkan rekor muri. Saya ini kalau kerja ini all out. Di DKI saya all out 1.600-700 titik. Saat Pilpres 2019 saya pecahkan rekor muri 1.600 titik seluruh wilayah Nusantara. Terkait posisi bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo, Sandiaga mengaku tidak memusingkan hal itu. Sebagai Bapilu enggak, kita istiqomah, kita solid, kita perjuangkan untuk mewujudkan kerjasama politik. Selain itu, Sandi juga bertindak sebagai Ketua Pemenangan Badan Pemenangan Pemilu P3. Mengaku akan fokus mewujudkan kerjasama politik dengan PDIP, terutama di bidang ekonomi. Dari Solo, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku UMKM dari sejumlah desa di Sulawesi Utara mengikuti bimbingan teknis Betty Dewi atau Beli Kreatif Desa Wisata Naik Kelas. Program unggulan dari Direktorat Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenparekraf ini juga mengajak travel agent untuk mempromosikan potensi yang ada di desa wisata. Berbagai macam produk UMKM ditampilkan saat acara bimbingan teknis Beli Kreatif Desa Wisata atau Betty Dewi Naik Kelas Sulawesi Utara yang digelar di Kota Tomohon. Program unggulan dari Direktorat Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenparekraf ini untuk membantu meningkatkan pemasaran desa wisata dengan berbagai potensi di dalamnya. Bimtek Betty Dewi Naik Kelas juga jadi motivasi bagi pelaku UMKM di desa wisata untuk memasarkan produknya melalui media sosial dan bekerja sama dengan online travel agent.
Tadi kita sudah membantu untuk penjualannya dan kita sudah merangkul para online travel agent. Kita juga sudah membawa media-media nasional untuk hadir di Tomohon ini, bukan hanya mengcover Tomohon International Flower Festival, tapi juga agar produk-produk UMKM ini bisa dipasarkan lebih luas lagi, apalagi udah ada digitalisasi. Penjualan sendiri untuk sekarang sudah ada lewat, kita jual lewat Facebook, dan ada pesanan dari Angkatan Laut, dari sekolah-sekolah. Beli langsung di kita dengan kita jual door to door di Pantai Pal. Amalia menjadi salah satu pelaku UMKM dari Desa Wisata Marinso di Kabupaten Minahasa Utara. Memanfaatkan potensi kelapa di desanya, Amalia mampu menambah ekonomi keluarga dengan membuat berbagai produk dari olahan kelapa. Kini dirinya dan para pelaku UMKM lain berharap mendapat tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Dari Tomohon, Sulawesi Utara, Tatang Ziza Putra, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus berkomitmen untuk mendorong perkembangan UMKM. Hasilnya hingga triwulan pertama tahun 2023, nilai ekspor Jawa Tengah mencapai 2,5 miliar dolar Amerika dan membuat surplus hingga 708 juta dolar Amerika. Hal itu tak lepas dari dukungan Ganjar dalam merespon berbagai kebutuhan UMKM selama 2 periode kepemimpinannya sejak tahun 2013 hingga 2023. UMKM banyak difasilitasi pengembangannya, salah satunya lewat kehadiran Heterospace untuk menjawab berbagai kebutuhan pengetahuan mereka sebelum menjual produknya. Saat ini Jawa Tengah memiliki 3 Heterospace untuk pengembangan UMKM yang biasa dipakai juga sebagai wadah anak muda berkarya. Ketiga Kreatif Hub itu berdiri di Semarang, Solo, dan Banyumas. Kita perlu meng-UMKM-kan juga industri kreatif. Maka tadi saya seneng ya ada content creator, penyanyi, di mana mereka, saya udah ngarang 3 lagu loh Pak, punya IP nggak? Punya. Nah kemarin kita diskusi soal itu, bagaimana IP itu bisa menjadi kolateral untuk jaminan kredit. Nah ini penting sekali untuk kita teruskan. Sementara ini yang sudah kita jalankan, kita kurasi, mereka lolos, punya market yang bagus, baik nasional maupun internasional. Nah, mereka mulai kita fasilitasi. Maka fungsi pemerintah sebenarnya tinggal fasilitasi. Gubernur Jawa Tengah yang juga baca pres Partai Perindo Ganjar Pranowo menghadiri penganugerahan kredit usaha rakyat atau KUR Award kategori provinsi periode 2022-2023 di Jakarta. Dalam acara ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih predikat sebagai provinsi dengan strategi penyaluran KUR terbaik. Provinsi Jawa Tengah menjadi pemenang KUR Award untuk kategori provinsi dengan strategi penyaluran dan pencapaian program KUR 2022-2023. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Baca pres yang didukung oleh Partai Perindo ini mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diperoleh untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Kita mencoba untuk memasifkan kembali, artinya sistem kita mapan, strategi kita benar, dan bagaimana kita membantu, kita berpihak pada UMKM ya, sehingga UMKM kita bisa naik kelas. Dan saya menyampaikan terima kasih kerja kawan-kawan cukup serius ya, sehingga penyalurannya juga terbesar, strateginya bagus. Kemudian ini bagian dari keseriusan kehadiran negara, pemerintah untuk membantu UMKM kita. Sementara penghargaan bagi provinsi dengan inovasi terbaik untuk juara pertama diraih oleh Provinsi Jawa Barat, juara kedua diraih Provinsi Sumatera Selatan, dan juara ketiga diraih Provinsi Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Panaskan mesin partai jelang pemilu 2024, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono mulai berkeliling ke sejumlah daerah. Mardiono mendatangi rumah Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Manggarai Barat Ahmad Nur di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kedatangannya kali ini sebagai bentuk perhatian dan dukungan bagi para kader jelang pemilu 2024. Mardiono menyebut DPC P3 Kabupaten Manggarai Barat harus dapat memanfaatkan kearifan lokal karena memiliki banyak sumber daya alam yang dapat mendatangkan nilai tambah bagi masyarakat. Para kader pun bisa bersinergi dengan Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno yang juga Menparekraf RI.
Mudah-mudahan ini juga nanti bisa memberikan contoh bersinergi nanti dengan khalayak masyarakat lain, khususnya adalah generasi-generasi muda di Manggarai Barat ini untuk bisa berkolaborasi bersama dengan Partai Persatuan Bangunan untuk membangun ya sektor-sektor pariwisata yang bisa memberikan kontribusi terhadap kemajuan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang menghadiri kegiatan Jalan Sehat Kebangsaan saat berkunjung ke Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Jalan Sehat Kebangsaan yang digelar dalam rangka menyambut HUT RI ke-78 diikuti ribuan masyarakat Kabupaten Sintang. Berbagai hadiah diberikan kepada masyarakat, mulai dari paket wisata rohani hingga peralatan elektronik di kegiatan Jalan Sehat Kebangsaan ini. Tokoh nasional sekaligus Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang dan juga Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji hadir di kegiatan Jalan Sehat ini. Oso mengaku bangga dengan warga di Kabupaten Sintang yang merayakan Hari Kemerdekaan dengan sukacita. Saya bangga bahwa rakyat Indonesia merayakan Hari Proklamasi 17 Agustus 1945 itu yang dibuktikan dan dilaksanakan dengan kemeriahan, kemesraan, dan persaudaraan rakyat daerah bangsa Indonesia. Pemirsa, berbagai mebel dan juga furnitur ternama serta berkualitas bisa didapatkan dalam Basar dengan harga terjangkau. Basar dalam rangka ulang tahun kemerdekaan RI ke-78 ini juga digelar lelang mulai harga Rp1. Galeri Furniture ternama Chandra Karya kembali menggelar basar dan lelang furniture Rp1 jilid 14 di Alam Sutra, Kota Tangerang, Banten. Berbagai barang bermerek berkualitas ditawarkan kepada pelanggan setia Chandra Karya, mulai dari meja, sofa, lemari hingga spring bed dengan harga terjangkau. Yang dilelang hari ini ada berbagai macam produk. Ini kita lagi dalam tahapan acara. Jadi seperti misalnya ada meja rias, ada kursi kantor, meja kantor, dan tentu ada produk-produk branded spring bed, ya matras-matras bermerek internasional, nasional yang kami hadir di tempat kami dan kami tawarkan lelang mulai dari Rp1 produk baru. Acara yang dibuat oleh Chandra Karya ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa memiliki furniture bermerek, berkelas, dan memiliki kualitas yang tinggi. Pastinya seru banget karena ngelihat banyak keluarga yang hadir tuh udah sangat excited mau ikutan lelang produk baru, harga berkualitas, harganya jauh lebih murah, lebih rendah dari store, dan juga dapetin tetap barangnya tuh bergaransi. Jadi bahagia banget ngelihat orang-orang tuh yang kalau mau beli furniture kan kita tuh pasti semua orang suka yang bagus, tapi semua orang juga suka yang murah gitu. Selain kesempatan mendapatkan furniture berkelas dan berkualitas, melalui lelang mulai dari Rp1, para konsumen juga bisa mendapatkan furniture dengan harga terjangkau, dengan potongan harga yang menarik. Gelaran bazar dan lelang furniture Rp1 ini berlangsung untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78. Dari Tangerang, Banten, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Pemilihan parlemen di Malaysia mengukuhkan status quo saat Anwar Ibrahim berhadapan dengan ketua ataupun kekuatan oposisi Partai Islam. iNews bagikan kembali dengan informasinya.